Tante, kita ada lomba nih. Wah, lomba apa tuh Om? Kayaknya asik tuh. Lomba menggambar dan mewarnai. Oh ya? Apa sih persyaratannya rupanya Om? Yuk Tante, kita sama-sama lihat yuk. Ayo, oke kita perhatikan baik-baik ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus, kami akan berdoa. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan, berikanlah kami keseriusan agar kami ibadah dengan baik untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pimpin yang memimpin ibadah ini Tuhan Yesus. Berkati juga Tante Om agar Tuhan beri kesehatan pada mereka Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang Indonesia ada wabah corona Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkanlah wabah ini Tuhan Yesus. Lindungilah kami semua anak sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Kami berseru terima kasih padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Punya masa depan. Karena Tuhan mengasihi kita punya masa depan yang cerah. Nah, kira-kira kalau Tuhan mengasihi kita harus sedih atau sukacita? Nah, sekarang Tante mau tes dulu ya. Waktu Tante bilang tangkap sukacitanya, semua tangkap tinggi-tinggi ya. Semua lompat ya, oke? Oke. Tangkap sukacitanya. Ha! Tangkap sukacitanya. Ha! Simpan dalam hati. Zrrr. Oke, Tante mau ulang sekali lagi. Tangkap sukacitanya. Ha! Tangkap sukacitanya. Ha! Simpan dalam hati. Zrrr. Oh
adik-adik nggak boleh jadi penakut karena ada Tuhan beserta dengan kita. Ayo adik-adik kita angkat lagu pujian kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita lebih sungguh lagi untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Di hati inilah rumahku. Jadikan hati ini
berdoa. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah firman ini agar kami melakukannya dengan taat. Berkatilah Om dan Tante kami yang akan memberikan firman kepada kami. Terima kasih Yesus, amin. Puji Tuhan. Oke, kita sebentar lagi akan dengan firman Tuhan. Nah, nanti selesai dengan firman Tuhan, Tante mau kasih hadiah. Hadiahnya itu akan Tante kasih sama anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Yang penting di sekolah minggu, yang lain di sekolah minggu. Oke? Oke, Kak. Waktu itu Yesus mengutus 12 muridnya ke kota-kota untuk menyembuhkan orang sakit dan memberitahukan kepada setiap orang tentang kasih Bapa di sorga. Saat murid-murid kembali, mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka semua sangat bersemangat untuk menceritakan kepada Yesus apa yang sudah terjadi dalam pelayanan mereka. Bagaimana orang-orang sangat tertarik mendengar cerita tentang Yesus. Oleh karena itu, ribuan orang berjalan mengikuti murid-murid untuk bertemu dengan Yesus secara langsung dan melihat Yesus dengan mata mereka, menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karena Yesus melihat murid-muridnya yang kelelahan, Yesus mengajak murid-muridnya. Mari ikut denganku, kita akan mencari tempat yang tenang untuk bercerita, makan, dan istirahat. Yesus dan 12 muridnya naik perahu menuju ke seberang. Tapi banyak orang yang melihatnya berjalan mengikutinya dari jalan darat. Angin saat itu cukup tenang dan menyejukkan. Makin banyak orang berjalan untuk mendahului Yesus menuju ke seberang. Sedangkan Yesus dan murid-muridnya terus berlayar dengan perahu. Mereka sudah menunggu Yesus. Sesampainya Yesus di tepi danau, Yesus melihat begitu banyak orang dan hatinya dipenuhi dengan kasih kepada mereka. Yesus menyadari bahwa orang-orang itu datang dari berbagai tempat yang jauh untuk berjumpa dengannya, mendengar pengajarannya, dan menjadi percaya kepadanya. Yesus mulai mengajar mereka dengan penuh hikmat. Hari mulai siang dan semua yang di sana mulai kelaparan. Ada juga loh yang belum sarapan dari pagi. Murid-murid datang kepada Yesus dan berkata, "Orang-orang ini kelaparan. Ayo suruh mereka pulang supaya mereka bisa mencari makan di kota dekat-dekat sini." Tapi Yesus percaya ada rencana lain. Dia berkata, Jangan suruh mereka pulang, kita akan memberi mereka makanan untuk dimakan. Murid-murid sangat kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksud. Bagaimana kita bisa memberi makan begitu banyak orang? Tidak ada makanan di sekitar sini. Selama murid-murid berkata-kata dengan Yesus, salah seorang murid Yesus yang bernama Andreas melihat seorang anak kecil dengan kotak makan siangnya. Dia menghentikan anak itu dan bertanya apa yang dia bawa. Lalu dia berlari kepada Yesus dan berkata, Anak ini punya makanan 5 roti dan 2 ikan, tetapi tidak akan cukup untuk memberi makan ribuan orang ini. Yesus tersenyum dan berkata, Minta semua orang untuk duduk. dan semua orang duduk seperti yang Yesus minta. Lalu Yesus mengambil 5 roti dari anak itu dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikan roti itu kepada orang-orang banyak. Mereka bisa mengambil seberapa banyak yang mereka mau. Dia melakukan hal yang sama pula pada 2 ikan itu. Setelah semua orang kenyang, Yesus menyuruh untuk mengumpulkan semua kelebihan makanannya.
Murid-murid melakukannya dan menghitungnya. Ada 12 bakul penuh berisi ikan dan roti. Semua orang kagum melihat apa yang Yesus lakukan. Nah, siapa yang kagum sama Tuhan Yesus seperti orang-orang yang tadi? Tuhan Yesus menyediakan apa yang mereka butuhkan. Coba apa yang mereka butuhkan? Mereka lapar. Mereka lapar. Berarti mereka butuh makanan. Nah, kalau mereka aja Tuhan tolong, kalau mereka aja Tuhan sediakan kebutuhannya, kita juga pasti Tuhan tolong. Tuhan sediakan kebutuhan kita asal kita berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu kebutuhan? Nah, kami kasih tahu ya, kebutuhan adalah hal-hal yang utama dan harus kita penuhi dalam hidup kita dan yang tidak bisa ditunda. Contohnya nih, makan bisa nggak ditunda? Bisa. Sakit perut, kalau udah sakit perut masuk rumah sakit. Mau masuk rumah sakit? Enggak. Perlu enggak? Berapa kali sehari? 3 kali sehari. Baju perlu enggak? Perlu. Kalau kita beli keluar, kita pakai baju supaya tidak halu. Sekolah itu perlu enggak? Perlu. Supaya apa? Pintar. Nah, itu tadi semua yang disebutkan itu adalah kebutuhan kita. Tapi ada barang-barang yang nggak harus kita beli sekarang, yang bisa kita beli besok, 1 bulan lagi. Yang penting nggak harus sekarang. Contohnya handphone kan nggak harus sekarang. Beli es krim, beli sepeda, jalan-jalan ke mall. Nah, itu nggak harus kita lakukan, itu nggak harus kita beli sekarang. Kapan saja bisa kita lakukan. Oke, kita buat hafalan dulu ya. Ikutin gerakannya ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Oke, tiba saatnya yang dinanti-nanti. Nanti kan tadi janji akan kasih hadiah sama anak-anak sekolah minggu yang ibunya manis dan banget. Nah, tadi tante tengok semuanya manis-manis, baik-baik, dan Tuhan. Jadi tante mau kasih hadiahnya. Nah, sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau sudah berjanji memberkati kita, Dia akan tepat janjinya. Dia akan memberikan semua apa yang kita butuhkan. Asal kita sabar. Nah, sama sekolah minggu tadi, tante tengok sabar nunggu hadir dari tante Betty. Semuanya manis-manis duduk firman Tuhan. Nah, saatnya tante mau kasih hadiahnya, oke? Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, kami sudah mendengarkan Quran firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, menjadi berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sudah tahu kan apa itu kebutuhan dan yang bukan kebutuhan? Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan dengan caranya yang hebat. Yang bukan kebutuhan atau yang hanya kesukaan kita pun Tuhan bisa berikan. Hanya belum tentu sekarang waktunya ya. Coba kalian kasih tahu mama sama papa. Contoh dari kebutuhan kita dan contoh dari kesukaan kita. Hal yang pertama,
Saya ingin sekolah dan bertemu teman-teman dan juga ibu bapak guru. Hal kedua, saya ingin bergereja lagi, memuji Tuhan, bertemu teman dan om dan tante sekolah minggu. Bosan banget sih di rumah. Udah lama gak ke gereja, bermain bersama teman-teman, mendengar khotbah om dan tante, bernyanyi bersama teman-teman. Dan keinginan saya saat ini hanya bisa pergi ke gereja dan ke sekolah minggu cepat-cepat agar bisa bernyanyi bersama teman-teman, berdoa dan mendengar khotbah om dan tante seperti biasanya. Nama Priska Nailang. Aku mau ke gereja, mau jumpa om dan tante, mau dengar cerita Tuhan Yesus. Saya ingin corona ini hilang, bisa sekolah lagi, bisa bermain sama kawan-kawan, dan bisa jalan-jalan di luar. Tuhan Yesus, Tuhan mau gereja, kapan sih virus corona yang hilang? Dia bisa ke gereja lagi, ketemu om dan tante. Oh, nggak masuk kuncinya. Entah apa lagi yang kulakukan ini. Aku bosan di rumah aja. Aku kangen ke gereja, jumpa tante dan om. Oh Tuhan, kapanlah berakhir corona ini? Ya Tuhan, dengarlah keinginan anak-anak-Mu ini.